Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa Warta Kota. Kali kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Santai. Hari ini kita bertemu dengan tamu istimewa. Adalah nih Pak Ketua KPU Kota Depok, Pak Nana Sobarna. Beliau ini muda, sama kayak saya muda, seumuran lah gitu. Tapi namanya lebih tenar dari saya. Gimana Pak Nana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah Bang Dodi, kabar sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat kita ya. Iya. Kelihatan kan mudanya sama sih sebenarnya. Pak Nana, gimana sejauh ini perkembangan pilkada di Kota Depok? Baik, kami ingin menyampaikan bahwa untuk pilkada Kota Depok yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 itu tinggal 104 hari lagi. Nah, tentu dari sisi kesiapan, dari sisi hal-hal yang perlu kami persiapkan, kami ingin sampaikan bahwa KPU Kota Depok sudah sangat siap untuk melaksanakan pilkada yang akan diselenggarakan tersebut. Sebagaimana kita tahu Bang Dodi bahwa di 2020 ini ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada, termasuk di dalamnya adalah Kota Depok. Karenanya saya ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa KPU Kota Depok sudah sangat siap untuk melaksanakan perhelatan pesta demokrasi tersebut di Kota Depok. Alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Terus ngomong-ngomong, Pak Nana ini asli orang Depok ya? Saya asli orang Depok Bang Dodi. Gitu ya? Asli orang Depok. Tinggalnya di mana sih Pak? Saya tinggal di Cipayung. Payung ya? Ya. Jadi Pak Nana ini orang asli Depok, paham Depok. Jadi kalau mengelola Depok sih bisa-bisa aja ya nggak? Tapi nggak, sekarang mengelola pesta demokrasi di Kota Depok. Pak Nana, mungkin apa sih yang aturan-aturan terbaru nih di dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Depok, mengingat yang sekarang lagi pandemi nih? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kami sebagai penyelenggara pilkada di tahun 2020 ini memiliki tantangan yang tersendiri, ya, memiliki tantangan yang berbeda dari penyelenggara pilkada atau pemilu sebelum-sebelumnya. Di mana kita tahu bahwa kita di tahun 2020 ini melaksanakan pilkada di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, karenanya kalau tadi ditanyakan kaitan dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi, semuanya telah ditetapkan oleh pimpinan kita di tingkat pusat. Ada Peraturan KPU nomor 6 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi Covid. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda yang akan kita laksanakan, yang telah kita laksanakan. Misalnya, perbedaan nanti pada saat pemilih melakukan kegiatan pemungutan suara di TPS. Ada hal-hal baru yang nanti akan diterapkan, di mana kita akan menerapkan protokol kesehatan di lokasi TPS. Apa hal-hal baru itu? Contoh, nanti pemilih kita akan atur waktu untuk datang ke TPS. Itu hal baru. Baru ya? Ya, misalnya Bang Dodi datang ke TPS diarahkan dari jam sekian sampai jam sekian. Tetangganya Bang Dodi dari jam sekian sampai jam sekian. Itu hal baru yang pertama misalnya ya. Kemudian sebelum pelaksanaan pemungutan itu dilakukan, harus dilakukan penyemprotan disinfektan, sterilisasi ya. Kemudian pemilih juga datang harus dicek suhu, diberikan sarung tangan, yang nggak pakai masker dikasih masker gitu ya. Kemudian setelah mencoblos, kalau dulu kita tintanya dicelup,
Nah, nanti tintanya ditetes. Nah, itu hal-hal baru Bang Dodi. Oh. Jadi kami ingin memastikan bahwa kesehatan, keselamatan pemilih itu kita utamakan. Jangan sampai kemudian masyarakat pemilih menjadi takut karena kami KPU sebagai penyelenggara sudah mempersiapkan sedetail itu. Oke. Demikian Bang Dodi. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Ketua nih gamblang. Jadi bagi masyarakat Kota Depok nggak perlu khawatir dan takut untuk ke TPS atau menyalurkan hak suaranya begitu ya. Betul. Karena udah dijamin saya yakin tidak akan ada penularan COVID atau menjadi klaster baru begitu ya. Oke. Jadi saya ingatkan lagi buat masyarakat Kota Depok apa yang disampaikan Pak Nana ini, jangan khawatir datang ke TPS tanggal 9 Desember. Jadi aman, pasti dan jelas. Aman dari kesehatan, pasti mencoblosnya, jelas hasilnya. Betul ya nggak? Betul. Oke. Ada mungkin nih yang perlu saya tanyakan, bagaimana sih kalau kandidat itu belusukan ke daerah-daerah atau ke wilayah-wilayah itu ada nggak sih aturannya? Ya, hari ini kita sedang mempersiapkan tahapan pencalonan Bang Dodi. Ya. Tahapan pencalonan yang nanti pendaftaran calon itu kita akan buka tanggal 4, 5, 6 September 2020. Nah, setelah mereka nanti kita tetapkan di 23, kemudian hari pertama kampanye adalah di tanggal 26. Oh. Nah, para kandidat pasangan calon yang telah resmi menjadi peserta pilkada tentu masih boleh ada metode kampanye yang disebut dengan pertemuan tatap muka. Belusukan ke pasar, door to door ke rumah pemilih itu tetap diperbolehkan. Ada yang membedakan Bang Dodi. Yang membedakannya itu adalah harus menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Pakai masker, social distancing, selalu cuci tangan atau hand sanitizer itu harus selalu diupayakan. Karena itulah bagian dari konsekuensi kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Pasangan calon masih bisa melakukan aktivitas kampanye seleluasa sesuai dengan metode yang telah ditentukan ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi belusukan kemana itu masih boleh. Jadi sah-sah aja ya. Sah-sah saja. Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan. Asal menerapkan protokol kesehatan. Asal menerapkan protokol kesehatan. Jadi masyarakat Depok tidak perlu khawatir dan tidak perlu menjadi justice. Wah itu nggak boleh itu. Ya. Nah, jadi memang sudah diatur ya. Sudah diatur. Betul. Jadi sekali lagi nggak usah pikir macam-macam nih. Wah KPU nih gini-gini tidak. Tapi udah ada aturan yang mengikat ya, Pak ya. Betul. Oke. Untuk sosialisasi Pak, sementara katanya anggaran dipangkas hanya 2% dari 15%. Itu bagaimana Mas? Jadi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini karena ada regulasinya di mana kita harus mensedikitkan jumlah pemilih di TPS dari yang tadinya maksimal 800 sekarang maksimal 500, maka konsekuensinya kita menambah TPS. Di sisi lain kita harus menyediakan alat pelindung diri bagi penyelenggara ya supaya nanti aman pelaksanaan pemilihan. Nah, dari penambahan TPS kemudian ada kebutuhan untuk alat pelindung diri, maka kami melakukan restrukturisasi anggaran. Jadi anggaran yang sudah ada kita optimalisasikan sehingga semuanya bisa berlangsung secara baik. Terkait dengan sosialisasi juga termasuk di dalamnya bagian dari anggaran yang kita alihkan ke kebutuhan yang lain. Tetapi kami masih pada tataran optimis bahwa kami dan jajaran karena selalu melakukan kegiatan sosialisasi baik tatap muka, baik kemudian pertemuan langsung ya dengan penerapan protokol kesehatan, juga kita gencarkan dengan virtual media sosial yang kita miliki, baik KPU, PPK di kecamatan, PPS di kelurahan terus melakukan hal tersebut.
Itu serangan udara, serangan darat. Serangan-serangan udara, serangan-serangan darat kita tetap Ya, lakukan. luar biasa. Strategi perang nih ya, jago nih. Jadi kita masih pada tataran optimis ya, tingkat partisipasi kita dapat tercapai. Karena Oke. ada contohnya Bang Dodi, Iya. di mana pemilu dilakukan di masa pandemi tapi tingkat partisipasi tetap meningkat. Oke. Ya. Jadi kita terus termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan kayak itu. Apalagi kami memotivasi teman-teman di jajaran kami di bawah dengan melombakan, ya kita berikan penghargaan, ya kita Motivasi ya. motivasi. Itu selalu diupayakan. Jadi sosialisasi terus kita upayakan dengan semua stakeholder, dan jangan lupa Bang Dodi, Ya. sosialisasi itu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, Oke. tetapi juga menjadi tugas semua stakeholder. Pemerintah daerah punya peran, partai politik yang mengusung calon juga punya peran, Oke. apalagi kandidatnya. Harus Itu ya. harus ya, mereka untuk keterpilihannya harus melakukan penyampaian visi misi program, sosialisasi secara masif. Dan juga jangan salah juga bahwa partisipasi juga tergantung kepada data pemilih. Oh. Nah, betul. karenanya kami melakukan sejak kemarin coklit sampai dengan nanti penetapan, kami berupaya semaksimal mungkin data pemilih kita, data pemilih yang valid dan akurat. Itu juga sangat mempengaruhi. Iya. Jadi KPU ini bukan mencoba, sudah pasti profesional Betul, dalam menjalankan betul. tugasnya, dan sepastinya independen. Sangat. Kami punya prinsip penyelenggaraan pilkada ini akan baik diawali dari penyelenggaranya harus baik. Nah, itu menjadi prinsip. Jadi kita harus bekerja profesional, kita harus bekerja dengan mengedepankan integritas, independensi, serta asas penyelenggara pilkada yang lainnya. Oh. Begitu Bang Dodi. Sesuai kan, muda semangat tuh, dalam mencapai semangat sama kayak saya semangat sih. Tapi soal ganteng relatif. Bisa aja. Oke Bang, mungkin nih ada yang terakhir nih. Baik. Pelaksanaan pilkada nanti apakah ada perpanjang waktu, mengingat pemilih harus jaga jarak? Waktunya tetap, tetapi kemudian durasi kedatangannya yang kita Yang atur. tadi disebutkan itu. Betul. Ya? Oke. Jadi tetap waktunya dari jam 7 sampai jam 1. Ya. Nah, supaya tidak ada penumpukan masyarakat karena memang kita tadi di tengah masa pandemi, maka itulah yang menjadi kebijakan bahwa kedatangannya diatur. Kemudian setelah mereka selesai diteteskan tintanya, diharapkan untuk langsung meninggalkan lokasi TPS. Oke. Supaya tidak ada penumpukan, tidak ada kerumunan. Ini yang Penting diupayakan. itu ya, kerumunan, tidak ada Betul, kerumunan tidak ya. ada kerumunan. Terus kalau ditinggalkan masyarakat, kemudian nanti bagaimana hasilnya? Kan sudah ada saksi, kan sudah ada pengawas TPS di TPS itu. Jadi tidak perlu disangsikan. Jadi pastinya oke deh, jangan diragukan ya. Nak. Betul, betul sekali. Oke, mungkin saya ingin pastikan nih buat masyarakat Depok, tahapan pilkadanya mungkin bisa sampai penyeblosan Pak. itu bisa dijelaskan. Jadi dalam waktu dekat kita akan menerima pendaftaran pasangan calon ya. Tanggal 4, 5, 6. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan administrasi, kita cek kesehatan calon. Sampai dengan nanti tanggal 23 September kita tetapkan pasangan calon. Siapa calon wali kotanya, siapa calon wakil wali kotanya, partai apa saja yang pengusungnya, itu kita akan publis, kita akan tetapkan. Kemudian sehari setelahnya tanggal 24 September kita akan lakukan pengundian nomor urut. Ya. Setelah itu tanggal 26 September diawali masa kampanye. Oh, jadi kampanye mulai tanggal 26 September tanggal ya. 26 September. Oke. Selama 71 hari sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ya. Jadi 71 hari pasangan calon melakukan aktivitas tahapan kampanye dengan metode-metode yang telah ditetapkan,
Tentu tadi dengan menerapkan protokol kesehatan sampai dengan 5 Desember. 6, 7, 8 itu masa tenang 3 hari, dan hari haknya, hari bersejarahnya 9 Desember. Jangan lupa warga Depok 9 Desember datang ke TPS. Datang ke TPS. Menunggu tetes. Wajib loh. Ya, Betul. tetes tinta sekarang Ya, ada celup. betul. Tetes. Ditetes, betul. Jadi kami harapkan kepada masyarakat Depok untuk menyukseskan Pilkada Kota Depok. Karena suksesnya Pilkada Kota Depok bukan hanya tugas KPU, Betul. tapi tugas masyarakat Kota Depok. Anda masyarakat Depok datang ke TPS. Anda warga Depok datang ke TPS. Betul? Cocok sekali Bang Dani. Cocok. Oke. Terima kasih Baik, Bang Nana. terima kasih juga. Semoga Baik. Pilkada Kota Depok Amin. sukses, Amin. berjalan lancar dan aman. Amin. Tidak ada masalah sobat. Baik. Demikian pemirsa Warta Kota, Pak Nana dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.